Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa di sore hari ini saya ingin ngajak teman-teman ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini kita lihat ya teman-teman, betapa begitu besarnya ya antusiasme masyarakat gitu kan, simpatisme masyarakat terhadap harapan perubahan di masa mendatang. Tentunya perubahan yang lebih baik, yang memang semboyan itu slogan tersebut ditawarkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar gitu kan. Kita bisa lihat sambutan masyarakat yang sangat luar biasa di tengah cuaca negara kita yang ekstrim ya, suhu siang sampai kemudian 34 ataupun 35 derajat Celcius, nggak menyurutkan semangat para saudara-saudara kita, simpatisan sedulur Anies Baswedan yang ada di Makassar, yang ada di Banten, yang kemudian ada di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Malang dan beberapa wilayah lain di negara di Indonesia ya. Yang mana kalau kita lihat hasil survei yang dilakukan lembaga survei pun sepertinya agak sedikit terbantahkan sih. Kalau kita lihat antusiasme masyarakat, luapan manusia gitu kan. Saya ini orang yang jarang baper ya. Tapi kalau kemudian saya melihat begitu jumlah ratusan ribu manusia kayak di Makassar, di Stadion Sijala Harupat terakhir di perempatan balapan Malang tuh ya, rasanya saya itu ternyuh, sedih. Saya kurang ngerti ya, apa karena Anies Baswedan ini sering mendapatkan tindakan-tindakan yang soalnya kasihan lah beliau itu ya teman-teman. Terakhir kalau kita lihat kan beliau ini mengadakan rapat kerja ya, yaitu Change Indonesia, dengan itu relawan beliau yang memang rapat kerjanya itu temanya Change Indonesia yang akan dilakukan di salah satu bangunan di kota Bandung gitu kan, gedung apa itu namanya, Indonesia Menggugat, yang sebelumnya memang sudah mendapatkan izin sebelumnya. Tapi kemudian kesininya mendekati hari hanya untuk rapat kerja daripada relawan Change Indonesia ini, relawan Anies Baswedan ya, yang memang temanya Change Indonesia. Kemudian secara sepihak ya kabarnya dicabut izinnya oleh pihak pengelola bangunan gitu kan. Tapi kayaknya ya Anies Baswedan ini udah terbiasa hal yang seperti itu, juga nggak merespon dengan emosional, merespon dengan merasa kayak di zolimi atau apa, enggak, santai aja ya gitu kan. Dan justru yang seperti itu sebetulnya menambah popularitas Anies Baswedan, membuka mata banyak orang bahwasanya banyak tindakan-tindakan yang kemudian memang enggak berpihak pada beliau ya. Dari pertama beliau diusung oleh Partai Nasdem. Nah, yang terpenting memang untuk saat ini kalau kita lihat memang konsolidasi masa pendukung daripada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini udah lumayan luar biasa besar sekali, dan saya pikir memang susah dibendung ya depannya gitu kan. Kemenangan Anies Baswedan itu saya rasa udah di depan mata, sementara di seberang kan memang kemudian sepertinya nggak solid, nggak ada konsolidasi kita tampak kan, karena memang ada perebutan pengaruh ya gitu kan, dari dua capres gitu kan yang ada di seberang gitu kan, sehingga tampaknya memang suaranya terbelah gitu kan. Nah, kita masih menunggu karena memang dua pasangan daripada kompetitor Anies Baswedan ini di Pilpres 2024 juga belum menentukan keputusan gitu kan, cawapres mereka, pasangan mereka. Yang jelas teman-teman, saya berpesan sama teman-teman simpatisan, sahabat ataupun pendukung fans Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, saya pikir jangan sampai blunder ya teman-teman.
Karena kemenangan capres cawapres sendiri kalau betul-betul nanti bisa menang pun di kompetisi Pilpres 2024 tanpa suara yang besar, tanpa perolehan suara yang besar daripada partai-partai pendukung daripada koalisi perubahan di pemilu 2024 nanti sangatlah berarti. Artinya kalau kemudian taruh kata ya, pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar ini bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024, tapi kemudian 3 partai pendukungnya kemudian suaranya juga kecil, itu sebetulnya jadi semangat perubahannya juga akan sangat kurang berarti gitu kan. Karena memang untuk melakukan ide dan gagasan pembangunan butuh rekan kerja gitu kan, butuh persetujuan untuk pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah segala macam kan, sepertinya memang harus deal dengan parlemen gitu kan. Artinya suka nggak suka memang harus all out. Ketika teman-teman juga kemudian kesononya memang memilih melakukan pilihannya ke Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, memang suka nggak suka ya harus melakukan suaranya juga ke salah satu dari 3 partai pendukung koalisi perubahan ini di pileknya gitu kan. Jangan sampai kemudian karena memang ada yang nggak suka kemudian di luar koalisi perubahan yang dipilih gitu kan. Nah kan memang sekarang kan sering ya, karena memang kadang-kadang kan profil caleg segala macam ini sangat menarik ya gitu kan. Kalau memang itu kemudian terjadi gitu kan, akan sangat kurang berarti teman-teman. Akan sangat kurang berarti kemenangan kalau kemudian Anies Baswedan pun bisa menang dengan semangat ide dan gagasan perubahan. Tampaknya kalau kemudian nggak didukung kekuatan penuh di parlemen tentunya akan sangat berat gitu kan. Idenya juga nggak akan berjalan dengan baik gitu kan. Kita lihat sebelumnya pemerintahan Presiden Joko Widodo 2 periode itu beliau memenangkan kontestasi Pilpres juga partai pendukungnya di pemilu, sehingga ide dan gagasan beliau mudah goal ya, ide-ide gagasan pembangunan infrastruktur segala macam lah gitu kan. Karena memang kemudian menang di Pilpres juga mempunyai partai pendukung yang solid, yang kuat di koalisi pendukung beliau gitu kan. Nah tampaknya ini memang rawan teman-teman, karena memang kalau sekarang kan kadang-kadang ada yang suka sama pasangan capres dan cawapresnya, tapi kemudian pada waktu pemilu ini waduh ini kok calegnya kok kurang bagus, saya milih yang di luar inilah gitu. Yang itu saya suka tapi kemudian di luar partai itu. Nah yang seperti ini memang ya sah-sah saja ya teman-teman, namanya gitu kan memang kebebasan untuk memilih gitu kan. Memang kita jangan sampai blunder memang gitu kan, karena memang kalau kemudian bisa menang tuh Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, teman-teman harus ingat gitu kan, tanpa suara yang kuat di parlemen dari partai pendukungnya juga kemenangannya pun nggak akan ada banyak artinya. Artinya ide dan gagasan perubahan pun pastinya juga nggak akan berjalan dengan baik gitu kan. Nah itu memang saran saya, jadi untuk teman-teman mulai berpikir ya, mulai nyusun strategi masing-masing lah gitu kan. Tiap individu, tiap kita kan memang punya ya kebebasan untuk memilih ya. Paling tidak kita bisa mempengaruhi anak ataupun istri dan keluarga dekat lah gitu kan. Tapi yang jelas kalau teman-teman kemudian berharap banyak pada pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, saya juga berharap agar melabuhkan pilihannya di pileg ataupun pemilunya partai-partai memang yang mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024, sehingga kalau kemudian memang bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024, ide dan gagasan tentang perubahan bisa berjalan dengan lancar ketika mendapat dukungan yang kuat dari parlemen gitu kan, tentunya dari partai-partai yang memang mengusung koalisi perubahan. Itu teman-teman, itu pesan saya teman-teman. Terlepas dari itu saya memang acung jempol, memang kalau kita lihat memang pilihan daripada Bapak Surya Paloh dan Anies Baswedan ini kepada Gus Muhaymin Iskandar betul-betul ketara ya hasilnya, utamanya di kota-kota di Jawa Timur gitu kan. Sambutan para tokoh masyarakat gitu kan, ulama gitu kan, sangat, dan antusiasmenya sangat luar biasa ya. Kita bisa lihat karena ketika ada
jalan sehat di Kota Malang, yaitu di perempatan balapan Malang gitu kan. Walaupun Anies Baswedan berhalangan hadir menyusul siang harinya, yang hadir di situ Gus Muhaimin Iskandar. Saya kayaknya waduh, lihat itu sampai merinding, saya kayaknya ternyuh sekali. Itu luar biasa ya, penuh jalanan, mungkin ratusan ribu tuh teman-teman. Yang notabene sebetulnya kalau di Jawa Timur ini kan Anies Baswedan nggak begitu populer gitu kan, kurang lah ya, pemilihnya itu elektabilitasnya lemah di situ. Artinya di sini Gus Muhaimin Iskandar ada pro dan kontranya, internalnya dari Jawa Timur itu luar biasa pengaruhnya. Masyarakat betul-betul berharap banyak dan memang betul-betul memiliki karisma yang sangat kuat gitu kan, mengakar, karena memang Gus Muhaimin Iskandar ini putra daerah Jawa Timur. Beliau juga salah seorang warga Nahdlatul Ulama. Beliau juga tokoh besar ya, ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Ini kita memang apresiasi sekali ya teman-teman, luapan masyarakat di Kota Malang. Nah, kita berharap nih kan nggak mengesampingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia, tapi kita lihat memang teman-teman, pemetaan penduduk yang paling besar itu di Pulau Jawa. Kalau kita lihat di Banten, DKI Jakarta, insya Allah ya Anies Baswedan memang punya pengaruh besar di situ. Begitupun juga di Jawa Barat, saya sangat yakin itu. Walaupun belakangan kemudian ada penolakan gitu, insiden gitu kan seperti itu, cuman ya wajar lah, namanya juga perpolitikan ini ya, banyak intrik-intriknya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat Jawa Tengah, kita sampai saat ini juga belum tampak ya kekuatannya pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Tapi yang jelas di Jawa Timur itu udah nongol kekuatan yang luar biasa, simpatisan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar itu kan, tentunya dengan motornya Gus Muhaimin Iskandar. Nah itu teman-teman, jadi memang harapan saya terakhir adalah terhadap teman-teman yang memang berharap banyak adanya perubahan di masa mendatang dan berharap banyak pada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Jangan lupa teman-teman, jangan cuma milih Anies Baswedannya sama Gus Muhaimin Iskandarnya, tapi juga ini ya, caleg-calegnya mungkin daripada partai-partai yang mengusungnya itu juga harus mendapatkan perolehan suara yang kuat. Itu memang saya ingatkan, jangan sampai blunder ya teman-teman. Itu kalau kita lihat kemudian banyak isu tentang yang negatif, tentunya tentang Anies Baswedan. Teman-teman bisa nilai sendiri teman-teman. Dari awal Anies Baswedan tuh nggak pernah respon ketika ada berita-berita bohong tentang beliau gitu kan, tentang kampanye negatif. Karena saya memang ngamati terus, saya selalu bikin konten dari awal beliau diusung oleh Partai Nasdem untuk menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Terakhir gitu kan, itu udah mau hari-hanya ketika rapat kerja ya Change Indonesia relawan Anies Baswedan di Kota Bandung dicabut izinnya pun ya biasa aja beliau kan, nggak ada respon yang keras ataupun melankolis gitu kan, sebagai yang kan banyak kan yang merasa dizolimi seperti apa gitu kan, playing victim nggak ada itu Anies Baswedan ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga akhirnya rapat kerjanya di halaman gitu kan, nggak masalah, artinya memang beliau ini tokohnya adem gitu kan, peace, damai, nggak seperti yang digambar-gambarkan orang dekat dengan organisasi Islam garis keras lah yang radikal segala macam, jauh itu kan, nggak ada. Beliau ini humanisnya ketara, intelektualnya ketara, kemampuan beliau untuk menghandle emosional atau emosional quotient-nya luar biasa. Itu yang memang saya salut untuk Anies Baswedan. Saya pun tetap mendukung beliau walaupun ya nggak kenal lah itu kan, Anies Baswedan dengan saya Gus Muhaimin Iskandar juga nggak kenal. Terlepas dari itu, saya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendukung hak politiknya, saya akan berusaha mendukung beliau semampu saya gitu kan. Kalaupun nanti kemudian bisa ketemu, ngobrol atau salaman dengan beliau, ya alhamdulillah gitu kan. Semoga beliau mendapatkan kemenangan. Terlepas dari itu ya kita berdoa ya, berharap agar beliau Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar selalu mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa maju dengan lancar dan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti, karena memang
manusia cuma bisa berencana, tapi keputusan akhir itu Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu teman-teman. Itu aja teman-teman. Salam seduluran. Jangan lupa teman-teman ngumpul di channel saya ini, subscribe, press bell-nya, nanti kalau kita bisa ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Oke, itu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Bung Wijanarko dari